Shalom saudaraku, berjumpa kembali intim dengan Allah. Mari saudaraku semua, kita akan memuliakan nama Tuhan lewat pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melimpah, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Hari ini ya Tuhan, kami mau menundukkan diri di hadapan-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Mengubah Kelemahan Menjadi Kekuatan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada kitab Hakim-Hakim 3 sampai dengan Hakim-Hakim 5 dengan perhatian khusus pada Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya.
lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk dapat mengikuti program IDA pada hari ini adalah penting sekali untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca terlebih dahulu keseluruhan dari kitab Hakim-Hakim 3 sampai dengan Hakim-Hakim 5 agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang akan disampaikan di dalam renungan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengalaman manusia di dalam interaksi bersama dengan Tuhan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab merupakan bagian yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan firman-Nya. Dengan mempelajari pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, kita akan dapat mengenal pribadi dan karakter Allah sebagaimana Ia berkenan untuk mengutarakannya kepada kita. Kita tidak mungkin dapat mengenal Allah melalui usaha kita sendiri. Hanya jika Allah mengungkapkan kepada kita lah, maka kita dapat mengenal Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kitab Hakim-Hakim yang kita baca pada hari ini, kita dapat mempelajari beberapa hal di dalam pengalaman bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah status kita. Menjadi umat Allah berarti bahwa Allah adalah Raja dan Tuhan atas umatnya. Tidak boleh ada Allah lain. Ya, di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ke-5, Tuhan dengan jelas mengatakan jangan ada Allah lain di hadapannya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Yang kedua, dosa selalu menghancurkan umat Allah. Dan yang ketiga, ketika umat Allah merendahkan diri mereka, berdoa dan berbalik dari cara hidup mereka yang jahat, Tuhan akan mendengarkan dan memulihkan. Nah, ketiga hal di atas mungkin terdengar sederhana, namun dalam kenyataannya hal ini teramat sulit untuk diterima oleh manusia di dalam natur berdosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kitab Hakim-Hakim 3 sampai dengan 6, kita dapat mempelajari bahwa terdapat siklus yang terjadi berulang kali. Pertama, bangsa Israel berdosa, ayat 7, dengan melupakan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyera. Disebut juga Asitoret, Astarte, atau Ishtar, dewi yang disembah penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan. Nah, ini dipuja juga sebagai istri Baal. Yang kedua, pelanggaran bangsa Israel mengundang murka Tuhan, ayat 8. Ketiga, bangsa Israel dihukum Tuhan dengan diserahkan kepada seorang penindas. Di dalam ayat 8b disebutkan nama Kusyan Ristayani, Raja Aram Mesopotamia. Yang keempat, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, ayat 9a. Yang kelima, Tuhan menolong dengan membangkitkan seorang penyelamat, ayat 9b. Keenam, penjelasan siapakah penyelamat itu, ayat 9c. Kemudian yang ketujuh, roh Tuhan ada atas penyelamat tersebut, ayat 10a. Kedelapan, penyelamat tersebut menjadi hakim atas Israel, ayat 10b. Kesembilan, penyelamat tersebut menyelamatkan Israel, ayat 10c. Kesepuluh, penyelamat tersebut memberi peristirahatan atau keamanan bagi Israel, ayat 11a. Yang ke-11, penyelamat tersebut wafat, ayat 11b. Setelah satu siklus 11 babak ini selesai, kembali ke awal. Bangsa Israel berbuat dosa lagi, dan siklus baru dengan babak yang mirip dimulai kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sepanjang kitab Hakim-Hakim, pola ini terulang beberapa kali walau tidak harus selalu dalam pembagian babak yang sama persis. Setidaknya terdapat 4 garis besar, yaitu pemberontakan Israel, penghakiman dari Tuhan, ya murka Tuhan, kemudian Israel diserahkan di bawah penindas, pertobatan Israel, dan penyelamatan dari Tuhan. Ya, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, kemudian Israel diselamatkan. Dari renungan ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Tuhanlah sumber segala sesuatu, sumber keselamatan, berkat, kekuatan, hikmat, dan sebagainya. Tuhan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Bangsa Israel yang lemah memperoleh kekuatan dan kemenangan demi kemenangan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Misal, penaklukan kota Yeriko, kemudian juga tokoh-tokoh yang Tuhan bangkitkan untuk membebaskan bangsa Israel.
Tidak ada dari mereka adalah orang yang memiliki kekuatan super. Semuanya orang biasa. Baik itu adalah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, maupun Yael. Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan. Yang kedua, jika kita meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan berpaling ke hal yang lain, maka akan menjadi seteru Tuhan. Kehilangan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan, dan akan sangat mudah untuk dikalahkan oleh musuh. Misal, upaya penaklukan kota Ai yang pertama, serta kejatuhan berulang bangsa Israel di dalam kekalahan dan kehancuran ketika mereka berdosa dengan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan sendiri, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Tetapi jika kita meninggalkan Tuhan dan bersikeras menggunakan jalan kita sendiri, maka pastinya kita akan hancur dan jatuh. Dari renungan ini kita dapat melihat bahwa kita memiliki pilihan respons untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita akan mengandalkan Tuhan atau tidak? Hasil maupun konsekuensi dari pilihan kita sudah jelas. Mari kita dapat bijaksana di dalam membuat berbagai keputusan dalam hidup kita dan menjalaninya di dalam penundukan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami tidak akan dapat melakukan apapun yang baik, tidak akan memiliki kekuatan dan hikmat untuk dapat menjalani hidup kami dengan benar jika Tuhan tidak memberikannya kepada kami. Kami akan menjadi lemah dan sama sekali tidak berdaya di dalam menghadapi proses kehidupan yang kami jalani. Tetapi kami akan sanggup, kami akan memiliki kekuatan dan hikmat untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan, bersama dengan Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Biar Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ya Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan yang terdapat pada Hakim-Hakim 3 sampai dengan 5 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.